tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan memulai ibadah. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik semua, kita hari ini akan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. sekolah.
Ratu, Ratu, selamat sampai. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Dina. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita dengar cerita, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, matanya ditutup, ikuti Ibu Lina berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap dengar cerita di pagi hari ini. Berkati setiap telinga kami, berkati hati kami, berikan kami roh ketenangan ketika kami mendengar cerita. Di dalam nama Yesus yang siap dengar cerita, sama-sama berkata, amin. Haleluya. Sebelum Ibu Lina bercerita, Ibu Lina mau tanya, siapa yang di rumah suka rajin berdoa? Angkat tangannya, tinggi. Oh, luar biasa. Atau ada yang mau makan berdoa dulu? Siapa yang kalau makan berdoa dulu di rumah? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Hore, pintar. Kalau yang makan ingat berdoa. Terus yang kalau mau pergi berdoa, siapa angkat tangannya? Haleluya, luar biasa. Anak-anak yang rajin berdoa, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, kita tepuk tangan, berikan jempol. Tuhan Yesus baik. Oke, Ibu Lina akan bercerita. Tuhan Yesus juga itu orang yang paling rajin sekali berdoa. Biasanya kalau Tuhan Yesus berdoa itu pagi, tapi di luar itu masih gelap. Itu Tuhan Yesus sudah berdoa. Siapa yang kayak Tuhan Yesus kalau berdoanya masih gelap, atau jam doa begini dia udah tidur, atau dia bilang aduh saya malas ya, saya mau main HP saja. Ada? Anak-anaknya Tuhan Yesus pasti semuanya rajin berdoa. Haleluya. Ibu Lina mau bercerita tentang satu tokoh ya. Satu tokoh ini nanti namanya anak-anak yang sebutkan ya. Oke, namanya itu adalah titik-titik ya. Dia adalah orang yang suka sekali berdoa. Dia kalau berdoa itu 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, malam. Dia itu berdoa 3 kali sehari. Ya, namanya titik-titik. Ya, namanya diawali dengan huruf D. Siapa tahu? Ya, dia itu pejabat tinggi. Ya, dia itu pejabat di dalam kerajaannya. Nama rajanya itu adalah Darius. Siapa tahu namanya? Coba sebutkan. D, huruf depannya itu D. Ya, dia itu suka sekali berdoa. Ya, ketika dia berdoa, ada teman-temannya 3 orang pejabat juga. Ya, mereka itu tidak menyukai dia. Ya, jadi mereka itu menyusun rencana yang jahat buat si titik-titik. Siapa namanya? Mereka menyusun rencana jahat dan mereka mau kasih tahu sama raja supaya raja menghukum siapa yang tidak menyembah raja. Ya, jadi mereka ketiga pejabat tinggi ini, ketika mereka berjalan, mereka melihat ada seorang hamba tadi yang tadi Bu Lina bilang ya, dia punya huruf depan itu D. Siapa tahu dia punya nama? Bisa sebutkan? Siapa? Coba ingat-ingat siapa namanya? Betul, namanya Daniel ya. Jadi Daniel ini ketika Daniel berdoa, mereka melihatnya, mereka langsung melaporkan kepada raja. Jadi mereka melaporkan kepada raja dan raja menjadi sedih ketika raja melihat, raja mendengar bahwa orang kesayangan raja mereka tidak mematuhi perintah raja. Jadi mau tidak mau Daniel harus dihukum. Tahu tidak Daniel dapat hukuman apa? Siapa tahu? Daniel dilemparkan kemana ya? Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Pintar sekali. Ya, Daniel dilemparkan ke sana karena Daniel tidak mematuhi perintah raja. Dan ketika Daniel dilemparkan, raja sangat sedih karena Daniel adalah orang kesayangan raja.
Dan ketika Daniel di dalam gua singa, biasanya kalau singa itu suka makan manusia. Biasanya singa suka makan daging. Siapa yang pernah lihat singa? Angkat tangannya. Siapa pernah lihat singa? Oh, betul. Singa itu dia punya bulu-bulu banyak sekali, ya. Dia punya gigi taring, ya. Jadi Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Dan di dalam gua singa, siapa tahu Daniel dapat makan dari singa atau tidak? Siapa tahu? Betul sekali. Daniel ketika dia dilemparkan, Daniel tidak dimakan karena Daniel berdoa. Ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan seorang malaikat, ya, malaikat datang di dalam gua singa dan melindungi Daniel dan menutup setiap mulut daripada singa-singa yang dong sudah buka mata besar, dong sudah mau makan itu Daniel. Tetapi karena Daniel berdoa dan meminta pertolongan kepada malaikat, kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan malaikat dan malaikat itu menutup semua mulut singa-singa itu. Jadi Daniel tidak dimakan. Kenapa? Karena Daniel rajin Daniel berdoa sama Tuhan. Nah, ketika Daniel berdoa, lalu pagi-paginya Raja Darius datang, ya. Raja Darius dia ingin tahu sekali. Aduh, Daniel masih hidup kah tidak? Jadi dia cepat-cepat. Pagi-pagi sekali Raja Darius maksudnya. Raja Darius datang di depan pintu gua singa. Lalu dia bilang dia punya anak-anak buah, buka pintu. Jadi dia buka. Dia mau lihat apakah orang yang disayanginya Daniel ini masih hidup kah tidak? Daniel sudah mati kah atau Daniel masih hidup kah? Jadi raja ini dia mau cek dulu. Siapa tahu Daniel hidup atau sudah mati? Betul sekali. Kita lihat sama-sama ya, kita dengar sama-sama. Nah, ketika mereka membuka pintunya dan Raja Darius memanggil, Daniel, 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 apakah engkau masih hidup? Apakah Tuhan yang engkau sembah sanggup menyelamatkan engkau? Wah, tidak terdengar suara. Tik, 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 tik. Lalu raja memanggil Daniel. Daniel menjawab dan raja mengeluarkan Daniel dari gua singa. Raja bersuka cita karena Daniel masih hidup, ya. Ketika ketiga pejabat tinggi yang tidak menyukai Daniel itu, raja melihatnya dan raja membawa dan membuang mereka ke dalam gua singa. Lalu mereka dimakan sama singa yang ganas itu karena mereka telah berbuat jahat, ya. Mereka berbuat jahat, makanya mereka dihukum, ya. Jadi raja bersukacita karena Daniel sudah Tuhan melindungi, karena Daniel dibebaskan, karena Daniel rajin berdoa. Maka raja dia mengumumkan kepada seluruh negeri agar mereka menyembah kepada Tuhannya Daniel, karena Daniel rajin berdoa. Nah, jadi dari kisah ini kita belajar untuk tetap rajin berdoa di dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang senang. Kita mau tetap setia berdoa sama Tuhan Yesus. Oke, itu cerita kita di pagi hari ini. Sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa supaya kita menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tidak lihat teman, tidak lihat kiri kanan, tidak lihat kemana-mana. Semuanya sikap doa sama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, ya. Ikuti Ibu Lina berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang setia, bertekun, berdoa, dan melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, ibadah